saya ucapkan selamat petang dan selamat berbakti. Dan kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian Beriku Hati Baru. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, Yesus. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, Yesus. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, ya Allah,
Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Jagaku dalam, jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Beri kami hati baru Bapa. Biarlah kami selalu menyembah Engkau. Ampuni saat dosa kami ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Suci kudus
lepaskan seluruh tubuh kami, Bapa. Mari Roh Kudus, kami percaya Kau selalu tuntun kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, saat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, urapi kami semua Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menyembuhkan kami Bapa, memperbaharui kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dan ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Baik, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran Alkitab kita. Kamis lalu kita membahas tentang pentingnya pasangan hidup berkaitan dengan dua kesalahan Esau. Yang pertama, meremehkan hak kesulungan. Yang kedua, soal pernikahan Esau. Nah, saya sudah sampaikan ada contoh-contoh orang yang salah memilih pasangan hidup, akhirnya mendatangkan kehancuran. Baik, saat sore hari ini kita akan belajar, kalau kemarin Esau, sekarang kita belajar tentang Yakub. Kejadian 25 ayat 26. 26. Atau dibaca mulai ayat 25 juga tidak apa-apa. Mari kita lihat. Kejadian 25 ayat 25 dan 26. Keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Baik, ayat ini memberi informasi kepada kita. Pada saat Yakub lahir, sesudah Esau lahir, Yakub segera menyusul. Pada saat Yakub keluar lahir, itu tangannya memegang tumit kakaknya Esau. Mungkin ini perlu tanya orang yang ahli kebidanan ya. Soalnya ya sedikit saya pernah mendengar kalau bayi lahir itu posisinya harus kepala dulu, tengkurap. Nah, supaya bisa ditarik melalui dagunya. Nah, tetapi ini aneh. Yang keluar tangannya dulu pegang tumit kakaknya.
Ya. Ini sesuatu yang unik, tetapi saudara, ya, karena itu arti nama Yakub, jadi Yakub itu arti namanya ada beberapa pengertian, ada beberapa arti. Yang pertama itu, ia memegang tumit. Jadi Yakub itu kenapa tadi dikatakan kan ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Nah, dikasih nama Yakub karena pegang tumit kakaknya. Oke, arti berikutnya penipu. Ayatnya Kejadian 27 ayat 36. 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Jadi ini peristiwa sesudah Yakub diberkati oleh Ishak. Datang Esau bawa daging buruan, mau dikasih ke ayahnya. Ayahnya kaget, loh siapa kamu? Aku Esau anakmu. Loh lah tadi siapa? Nah di sini dikatakan Esau sambil marah dia berkata, memang tepat seperti namanya. Sebab 2 kali aku ditipu. Yakub penipu. Saudara, kita lihat Hosea. Ini kejadian ini jangan ditutup. Kita lihat Hosea. Hosea pasal yang ke-12. Hosea 12 ayat yang ke-4 dan 5. Mulai ayat 3. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Sampai ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum. Nantikanlah Allahmu senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita melihat Yakub disebut penipu. Tapi ada pelajaran indah dari Yakub, saudara, yang kita bisa teladani. Nanti kita pelajari lebih lanjut, luar biasa. Tadi disinggung mengenai dia bergumul dengan malaikat Allah. Yakub bergumul dan dia menang. Namanya diganti dari Yakub penipu. Saudara, diganti menjadi Israel, pangeran Allah. Puji Tuhan. Arti nama berikutnya mengambil alih. Jadi ada 3 arti nama yang saya catat di sini. Ia memegang tumit, yang kedua penipu, yang ketiga mengambil alih atau menggantikan.
Jadi Yakub itu mengambil alih atau menggantikan. Dia mengambil alih hak kesulungan kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya meremehkan hak kesulungan. Dia menggantikan posisi kakaknya Esau, anak sulung. Karena kakaknya tidak menghargai posisi kesulungan. Mari saudara, ini juga penting untuk kita. Jangan kita suka meremehkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku, hargailah. Haleluya, kita hormati. Kita menjunjung tinggi apa yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Baik saudara, Yakub diperkirakan hidup pada periode, jadi tahun 1750 sampai 1570. 1750 sampai 1570 sebelum Masehi. Jadi 1750 sebelum Masehi sampai 1570. Cuma tukar tempat sebelum Masehi. Nah, sekarang coba mari kita kembali ke Kejadian 25 ayat 27 sekarang. Ayat 27. Kita melihat perbedaan karakter. Saudara, hati-hati, karakter kita juga bisa menentukan kita diberkati atau tidak, kita berkenan atau tidak. Jadi mari kita perhatikan diri kita juga. Coba kita lihat ayat 27, Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub seorang yang tenang. Saudara, tenang di bahasa aslinya diterjemahkan, ya tulisannya TAM. A-nya pakai topi. Bacanya taum. TAWN. Taun. Artinya perfect. Jadi tenang di sini punya arti perfect, sempurna, stabil, komplit. Saudaraku, Yakub dikatakan tenang, perfect, komplit. Saudara, diterjemahkan lain lagi, tidak bersalah secara moral. Moralnya bagus. Saudaraku. Kemudian diterjemahkan berikutnya, seorang yang berintegritas. Integritas. Seorang yang jujur dengan dirinya sendiri. Integritas itu jujur dengan dirinya sendiri. Integritas sering dikatakan juga bagaimana kita ketika tidak ada orang yang melihat kita. Itulah nilai kita. Ada orang yang dilihat alim, baik, aduh luar biasa, sopan karena dilihat. Tapi ketika tidak dilihat, nah itulah aslinya. Tetapi Yakub seorang yang berintegritas. Jadi saudara, Tuhan Yesus juga mengajar kita.
Jangan kita melakukan kewajiban agama kita untuk dipuji oleh orang. Itu berarti sudah tidak asli, tidak murni. Itu sudah diwarnai kepalsuan. Saudara, jadi cuma melakukan hal-hal rohani kalau dilihat. Tetapi saudara, Yakub tidak demikian. Yakub adalah seorang yang moralnya baik, moralnya benar, tidak bersalah. Seorang yang berintegritas. Mari saudara kita belajar jujur dengan diri kita sendiri. Jangan kita suka menipu diri sendiri. Coba kita lihat ya. Ini jangan ditutup. Yakobus. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandangi dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Baik. Jadi saudara, mari jadikan diri kita seorang yang seperti Yakub, berintegritas, tenang, stabil, tidak gegabah. Saudara, segala sesuatu dipertimbangkan baik-baik. Berintegritas. Lakukan segala sesuatu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan menggunakan sesuatu kebaikan atau apa tujuannya untuk mengangkat diri kita. Itu berarti sudah tidak murni. Padahal sebenarnya kita bukan begitu. Kita bukan orang yang seperti itu. Tapi demi pengakuan orang, demi penghormatan orang, demi sanjungan orang, kita lakukan. Tapi saudara, mari kita belajar ya. Jangan kita tipu diri kita sendiri. Dengan apa? Kita tidak menjadi pelaku firman. Kita cuma melakukan ketika diawasi. Diawasi hamba Tuhan, diawasi temannya. Kita kelihatan begitu alim, begitu kudus. Tapi kalau tidak dilihat, hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan. Mari saudara, di sini kita belajar. Yakub adalah seorang yang tenang. Tidak bersalah secara moral. Moralnya bagus. Berintegritas. Orang ngomong integritas, tapi perilakunya bersaksi yang lain. Integritas itu kan bicara kejujuran, nilai kita. Jadi saudara tidak perlu untuk cari pengakuan. Nah, kalau cari pengakuan berarti sudah salah, kita berarti sudah tidak berintegritas. Kita nolong orang supaya disanjung, nah sudah salah. Kita menolong orang karena memang kita digerakkan kasih Tuhan untuk menolong orang.
Nah, itu baru benar. Jadi mari kita belajar ya, kita kembali ke tadi. Yakob adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Sementara Esau adalah orang yang suka keliling-keliling. Loh, kalau keliling menginjil loh bagus. Nggak betah. Nggak tahan tinggal lama di satu tempat. Dia pengen beredar-edar. Lucifer itu beredar-edar. Jadi nggak tenang. Nah, baik. Haleluya. Ya, untuk saat ini saya akhiri dulu sampai di situ. Puji Tuhan, kiranya ini menjadi berkat untuk kita. Ya, Yakob artinya penipu, memegang tumit, mengambil alih, menggantikan. Saudara, juga tadi kita sedang membahas tentang tenang, perfect, sempurna, komplit, tidak bersalah secara moral, seorang yang berintegritas. Jadi pesan PA sore hari ini, saudara, miliki sifat yang tenang seperti Yakob. Baik, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita bersaat teduh sebentar. Sudahkah kita jujur dengan diri kita sendiri? Apapun yang kita lakukan, sudahkah itu didasari dengan kemurnian, integritas? Bagaimana kita ketika tidak ada seorang pun yang menemani kita? Apakah kita masih berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Apakah kita masih hidup di dalam terang firman Tuhan? Ataukah kita sudah melenceng keluar karena tidak ada yang mengawasi? Saudara, mari kita belajar dari Yakob. Yakob adalah seorang yang tenang, perfect, sempurna, komplit. Seorang yang tidak bersalah secara moral. Moralnya bagus. Saudara, adakah karakter kita berkenan kepada Tuhan? Mari saudara, sore hari ini kita buka hati. Kalau kita mungkin bersalah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita pakai topeng munafik, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu landasi di dalam kemurnian. Tadi dikatakan kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri kita sendiri.
Kita seperti orang yang mengamati diri kita di depan cermin. Baru kita mengamati keadaan diri kita, kita sudah pergi dan melupakannya. Tetapi saudara, mari jadilah pelaku firman. Sungguh-sungguh tadi dikatakan kalau kita melakukan itu kita akan berbahagia. Firman Tuhan mendatangkan sukacita, damai sejahtera kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang sore hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, ubah kami, baharui kami Tuhan. Supaya kami menyenangkan hati-Mu. Bukan karena dinilai manusia, bukan karena sanjungan penghargaan manusia. Tetapi Tuhan, semua kami lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, untuk berkenan kepadamu. Bukan untuk hal-hal yang menguntungkan kami, tidak Tuhan. Karena itu Tuhan, perbaiki kami, perbarui kami, ubah Tuhan. Supaya kami semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah kami terus berakar, bertumbuh, menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan, kokoh. Dan kami berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang sore hingga malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan berkati, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu supaya pandemi ini boleh segera berakhir Tuhan. Sehingga kami bisa kembali bebas beribadah di dalam sukacita, damai sejahtera Tuhan. Makasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan Yesus berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar. Tuhan Yesus, biarlah firman ini tidak dicuri oleh iblis. Firman ini tidak lalu begitu saja. Tetapi firman ini tinggal tetap di dalam hati kami. Tidak gugur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati setiap pribadi, berkati iman percaya, berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, berkati semuanya. Bersyukur kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.